talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hafsah sudah makan? Belum, Ibu. Oh belum ya. Makan nanti habis ini ya. Baik, siapa ketuanya di sini, Nak? Asran, Ibu. Asron, boleh pimpin doanya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Agama berdoa dimulai. Asron bentar. Boleh sekalian pimpin tuh nyanyikan lagu aja. Enggak, Asron. Kayak dulu, Asron. Bebas ya. Jo, Mak. Jo. Jo. Ibu ini suka yang laki-laki. Baik, teman-teman silakan berdiri. Dan lagunya Garuda Pancasila. Oke, Pak. Oke, Jojo. Berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan tadi Untuk teman-teman silakan dulu. Ya, terima kasih kepada Jojo. Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Pujayana, Siti Hafsah, Hadir, Bu. Syahrani Nadila, Hadir, Bu. Wiwin, Hadir, Bu. Windy, Adelia, Rila. Oke, ada yang tidak hadir? Oh, siapa namamu? Jamila, Bulan Jamila, Bu. Jamila. Iya, aku, Bu. Hadir, Bu. Oh. Jumpe. Delima. Oke. Dewi Persik belum, Bu. Tidak ada di sini Dewi Persik. Oh, no, Bu. Belum ada, Bu. Situ saja. Malaysia sih. Baik, sebelumnya kalian pernah belajar tentang cerpen kan? Pernah. Walaupun bukan ibu gurunya tapi pernah. Tentang unsur intrinsik pernah. Tentang pengertian cerpen pernah. Tentang ciri-ciri cerpen pernah. Kali ini kita akan belajar tentang teknik menulis cerpen. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu menciptakan ide dasar atau konsep cerita yang ingin disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Ibu ingin tanya, kalian pernah nggak punya pengalaman menarik atau punya gosip terbaru, punya gosip terupdate? Terus kalian sering kan? Nah, hot news lah itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menuangkan pengalaman itu ke dalam sebuah cerita pendek. Sebelumnya kita akan mengetahui apa dulu itu pengertian cerpen. Menurut Juni tahun 2019 halaman 87, cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah bentuk karya sastra berupa prosa artinya karangan, naratif artinya bersifat menjelaskan, berbentuk paragraf. Jadi dia bersifat menguraikan, yang bersifat fiktif. Fiktif artinya hayalan. Meskipun
ketika pengalaman itu dituang ke dalam cerpen, biasanya kita akan membumbui cerita tersebut kan. Jadi bukan hanya dia tentang pengalaman atau kisahnya, tetapi dibumbui sehingga dia menjadi bersifat hayalan. Itulah kenapa cerpen itu tetap akan bersifat hayalan. Nah, biasanya itu memusatkan perhatian pada satu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas dan mencakup jangka waktu yang singkat. Nah, itu biasanya dia satu konflik saja, berfokus pada satu tokoh utama saja, satu adegan saja. Jadi dia terkesan cuma satu kesan aja, cuma satu adegan, udah selesai. Tidak seperti novel yang terlalu panjang seperti itu. Nah, yang kedua masuk ke unsur intrinsik cerpen. Sudah tahu apa itu tema, plot, penokohan, setting, sudut pandang, apa itu tema? Ada yang tahu? Oh, judul cerpen ya, Bu. Tema itu sebenarnya bukan judul ya. Tema itu adalah pokok persoalan di dalam cerita. Dia bukan judul tapi tema atau apa inti dari apa yang mau dibahas dalam cerpen itu. Misal tentang lingkungan, tentang ibu, tentang hari ibu, hari ayah, itulah tema. Plot atau alur itu rangkaian ceritanya, sedangkan penokohan Joko, Aswan, Jono, Joni, Suharman, Sudirman, Maya itu penokohan. Perwatakan itu sifatnya, perilaku, bagaimana perilaku tokoh itu dalam cerita. Setting, biasa latar. Sudut pandang, bagaimana cara penulis itu menceritakan cerita tersebut. Misal ada kan cerita Puff 1 misalnya aku suatu hari kesini ke taman, aku berangkat dari sekolah pergi ke, itu sudut pandang pertama. Ada sudut pandang kedua misalnya menceritakan tentang kamu pergi ke sekolah tapi tidak mengerjakan tugas gitu. Kalau ada juga sudut pandang ketiga menceritakan dia pergi ke sekolah tetapi tidak mengerjakan tugas, itu contohnya amanat, udah pesan mulai itu ya. Sementara unsur ekstrinsik, in artinya apa? Di dalam berarti dia itu memuat tentang apa yang di dalam cerita tersebut, tahap-tahapannya itu makanya dikatakan di dalam. Intrinsik, sedangkan ekstrinsik artinya apa? Di luar. Nah, itulah yang memuat dari luar penulisnya. Apa pengalaman penulisnya, latar belakang penulisnya, bagaimana imajinasi penulis ketika menulisnya, itu makanya dikatakan ekstrinsik. Bagaimana imajinasi, bagaimana perasaan dia, bagaimana perasaan si penulis ketika dia menulis, bagaimana suasana atau semangat si penulis ketika dia menulis cerita tersebut. Itulah makanya dikatakan unsur ekstrinsik karena dia dari luar. Coba bayangkan, ketika kalian membayangkan ini tema plot, arah setting, sudut pandang, amanat sampai unsur ekstrinsik, pusing nggak? Kayak mana mau menceritakan atau menulis sebuah cerpen kalau kita harus mencocokkan ini dulu, pasti pusing. Akhirnya cerpen itu tidak akan selesai. Makanya sebelum menulis itu kita harus nulis aja dulu, ngeditnya di akhir. Nulis aja dulu, makanya ada tipsnya, triknya. Yang pertama nulisnya karena itu penulis biasanya itu kalau menulis sesuai mood. Kalau moodnya jelek ya tulisannya nggak selesai ya kan. Makanya kata pepatah itu tulis aja dulu untuk mengedit atau kesempurnaannya belakangan nanti. Makanya dari itu kita memerlukan tipsnya. Tips yang pertama rumusnya itu adalah tokoh, tujuan, halangan. Tokoh apa tadi? Tokoh orang ya kan. Joko. Tujuan itu seperti keinginan. Apa yang ingin kamu capai? Apa keinginanmu? Dan halangannya, apa halangan yang menghalangi keinginanmu tersebut? Apa yang membuat sesuatu yang membuat keinginanmu tidak jadi terwujud? Seperti tokoh, misal ini Jono. Anggaplah ini Jono. Anggaplah ini Siti. Jono menyukai Jupe. Jono menyukai Jupe. Nah, menyukai Jupe berarti dia sebenarnya kan. Tapi Jupe menyukai Joko. Ahmad Dhani, Bu. Jadi apa? Akhirnya mana tahu? Akhirnya sehingga Jono melakukan praktek pelet ke dukun. Misalnya. Iya, paham, Bu.
tidak punya cukup uang
Ayo Bu, tokonya aja. Iya, tokohnya. Itunya aja. Tokohnya aja dulu, tokohnya. Udah Bu. Sudah, kelompok Pak Sumanto sudah? Kelompok Kisti sudah? Sudah Bu. Keep jawabannya ya, tahan. Sudah Pak Sumanto? Sudah Bu. Oke, kelompok Kisti apa jawabannya? Tokohnya Kisti. Kelompok Kisti. Kelompok Pak Sumanto. Nggak boleh tukar. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa salah. Oke, kelompok Joko, Kisti dan Pak Sumanto. Berarti yang betul jawabannya Kisti ya. Joko. Yang kedua, Pak Sumanto kok salah Bu? ya Joko. Cari tujuannya, apa keinginannya sekarang? Satu. Tunggu Ibu. Apa keinginannya? Apa tujuannya? Tidak boleh dikasih tahu ya. Secret rahasia. Sudah? Satu. Pak Sumanto, kelompok Pak Sumanto sudah? Tunggu Bu. Pak Sumanto ini mendengarkan sebenarnya apa tidak ini? Jangan menghayal ya. Nggak apa-apa salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Sudah? Pak Sumanto sudah? Pak Sumanto. Nah, kelompok Kisti apa jawabannya? Jawabannya menginginkan pepaya Ibu. Kelompok Joko apa jawabannya? Hanya sebiji pepaya. Oke, kelompok Pak Sumanto. Pengen pepaya Ibu. Oke, berarti bagus semuanya. Pepaya sama biji pepaya sama Ibu. Sebiji, satu buah pepaya. Halangannya apa yang membuat si Kisti tidak jadi, keinginan itu tidak terwujud? Apa? Terjebak Indonesia yang bawa setan. Abang terlambat. Udah Bu. Sudah? Habis itu. Kelompok Kisti sudah? Sudah Bu? Sudah. Kelompok Pak Sumanto sudah? Kelompok Kisti apa jawabannya? Mulai sih Bu terjebak di toilet. Oke, kelompok Joko apa jawabannya? Sama Bu, terjebak di toilet terminal, pintunya rusak. Kelompok Pak Sumanto apa jawabannya? Terjebak di toilet Nggak terminal. boleh ikut-ikutan ya. Berarti semua salah. Salah Bu. Halangannya. Kalau kalian buat terjebak di toilet terminal, yang terjebak siapa? Joko, bukan Kisti kan. Jadi kenapa keinginan tidak terwujud? Karena pepaya dimakan Joko. Mana Bu? Tengok, pepaya bagus buat pencernaan. Kita tinggal bijinya doang. Pepayanya nggak dibawa dia. Oh makanya Pak Sumanto Sumanto bilangnya kan berbisik. oh alah, gue nggak bilang pepaya Berbojol. Oh iya. Nanti pepaya dimakan si Joko. Makanya pepaya tidak jadi sama si Kisti. Joko tidak sayang istri. Udah tahu ya. Berarti 2 poin untuk kelompok Kisti, 2 poin untuk kelompok Joko. Berarti Pak yang paling nggak fokus kelompok si Pak Sumanto. Yang kelaparan kelompok Pak Sumanto. Nggak fokus dari tadi. Oke, terima kasih. Kembali ke duduknya masing-masing.
lagi dulu. Sudah kembali. Terima kasih untuk semuanya ya, apresiasinya sangat bagus, pintar-pintar. Sekarang dan lebih semangat, ibu ada sebuah yel-yel. Ibu yang kalah lah ngapain? Boleh dibaca ya, nanti dibaca. Caranya kayak gini. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama. Kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, semangat semua. Ho. Semangatnya membara sekali ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu kalian sudah tahu sendiri bahwa jangan jadikanlah cerpen itu hanya sebagai salah satu pembelajaran di sebuah bahasa Indonesia. Tetapi anggap aja cerpen itu sebuah tempat, wadah tempat kalian menuangkan pengalaman kalian, ekspresi kalian, perasaan kalian, tuangkan ke dalam cerpen. Daripada kalian menulis status ya kan, ada gosip-gosip itu udah aku tidak suka dengan ini, aku tidak suka dengan ini, kalian masukkan ke status saya. Kalian buat cerita-cerita yang kalian ceritakan ke teman kalian tidak bagus. Bisa kalian tuangkan aja ke dalam cerpen seperti tentang tokoh tujuan halaman ikuti rumus ini. Kalau kalian semua orang itu bisa jadi penulis asal Produktif. Nah, kalau kalian misalnya sudah produktif, kalian udah produktif menulis, produktif pengalaman kalian dari SD, SMP, SMK sampai kuliah, kan banyak pengalaman. Kalian bisa tuangkan dalam satu cerpen. Jadikan satu cerpen, dapat satu cerpen atau 10 cerpen. Udah dapat 10 cerpen, bisa jadikan antologi buku. Itu bisa jadi uang loh. Kalau kalian suka sama cerpen, bisa seperti itu ya nak. Oke, baik, terima kasih semuanya. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila yang salah ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang baik, Kapsa. Iya, Ibu.